yang kami ta'zimi, seluruh jajaran pimpinan, para asatidz, para ustadzat, para pamong, keluarga besar SDIT Mentari Ilmu Jatisari, rahimani wa rahimakumullah. Yang kami takdimi para wali murid, para orang tua siswa, hadirin hadirat kesemuanya yang bergabung pada Zoom kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim adalah sumber kemuliaan, kebahagiaan dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai mukmin kita meyakini itu tanpa ragu sama sekali. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjahnya kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa inilah Al-Qur'an. Ketika Dia berfirman, saya dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Sungguh kami telah turunkan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka kita kemudian mengetahui dengan sangat jelas segala sesuatu yang tersambung dengan Al-Qur'anul Karim akan menjadi yang paling mulia. Malam diturunkannya Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam kemuliaan. Maka malam ini berubah menjadi malam yang paling mulia dari semua yang ada. Karena malam ini khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Malam mana yang lebih baik daripada 1000 bulan? Hanya ada satu malam. Kenapa malam ini Lailatul Qadar disebut oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Bulan yang paling mulia adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sehingga Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat ke 185 dari suratul Baqarah. Allah sampaikan bahwa bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka menjelmalah bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, sebagai penghulu yang paling mulia di antara semua bulan. Dahulu sebelum Allah mensyariatkan puasa Ramadan dan menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka bulan mulia itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, dahulu bulan mulia itu ada 4. Itu tradisi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ya, yang kemudian dia dikokohkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Begitu bulan Ramadan diberikan sebagai anugerah untuk umat Islam, bulan yang khusus, bulan yang mulia, maka dia mulia mengungguli kemuliaan 4 bulan yang sudah disebut tadi. Jadilah dia sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari semua bulan.
Maka di sini kita memahami malam paling mulia, malam diturunkannya Al-Quran. Bulan paling mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka siapakah malaikat yang paling mulia? Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran. Dialah Jibril alaihissalam, sayyidul malaikat. Maka Rasul manakah yang paling mulia? Dialah Rasul yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu bagi semua nabi-nabi dan semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Tempat manakah di bumi ini yang paling mulia dan paling utama? Kota Makkah dan kota Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa? Karena kedua kota itulah diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ayat Al-Quran diberi sifat, dibagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang disebut Makkiyah. Ada ayat-ayat yang disebut sebagai Madaniyah. Disebut Makkiyah bukan hanya karena dia turun di Makkah, tapi karena dia turun sebelum hijrah. Disebut sebagai Madaniyah bukan hanya karena dia turun di Madinah, tapi juga karena dia turun sesudah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang terhubung dengan Quran akan menjadi yang paling mulia. Malam paling mulia, malam diturunkannya Al-Quran. Bulan paling mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Malaikat paling mulia, malaikat yang membawa wahyu Al-Quran. Nabi yang paling mulia, nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Tempat-tempat yang paling mulia yang di sana diturunkan Al-Quran. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu menjadi bukti kemuliaan Al-Quran Karim akan menjadi sebab bagi kemuliaan siapapun yang bersambung dengannya. Siapapun yang terkait dengannya. Maka Nabi SAW misalnya ketika menunjuk pemimpin satu kaum ataupun imam salat di antara mereka, maka beliau memberi panduan, aqra'uhum lil Qur'an, pilih yang paling aqra', paling baik di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW kalau mengumpulkan para syuhada untuk dikuburkan, maka beliau bersabda, manakah di antara mereka yang hafalan Al-Qur'annya yang paling banyak? Maka itu diberikan kesempatan yang lebih awal, yang lebih mula, yang lebih mulia. Bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada semua ahlul Quran di dalam surga, Iqra, bacalah Quran. Kemudian naiklah. Kemudian bacalah sampai ketika berhenti bacaan Qur'annya, disitulah dia berhenti dari naik terus derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang kemudian menjadi gambaran kenapa Al-Quran Al-Karim menjadi sumber kemuliaan bagi kita semuanya. Maka bagaimana kita tidak bahagia kalau dengan Al-Quranlah kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Maka pertama-tama kita memahami bagaimana kita bisa bahagia. Bagaimana kita meraih bahagia dengan Al-Quran? Dengan memahami bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala kemuliaan. Sumber dari segala keagungan dan keluhuran kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman. Quran adalah sumber kemuliaan itu. Bagaimana agar yang mulia ini membahagiakan kita? Tentu dengan iman. Bagaimana membreakdown iman itu sehingga menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin."
Hada bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Hada Al-Quran ini bayanul linnasi. Bayanul linnasi adalah penjelasan, keterangan bagi manusia, wahudan dan juga petunjuk, wa mau'izatun dan juga nasihat-nasihat, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan bersama Al-Qur'an, kita harus mencamkan betul-betul pesan dari ayat ini. Jangan sampai kita termasuk justru orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direkam oleh Allah dalam surat Al-Furqan, dikatakan waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Duhai Rabbku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan, sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang dibiarkan teronggok, tak tersentuh. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang orang-orang yang bersikap demikian terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran yang mereka tidak indahkan, terhadap Al-Quran yang mereka tidak perhatikan. Allah tentu menerima pengaduan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulnya SAW kepada Rabb kita Jalla Jalaluh. Hada bayanul linnasi. Maka pertama-tama paling tidak Al-Quran Karim harus menjadi bayan di dalam hidup kita. Menjadi sebuah penjelasan dari segala urusan. Kita akan berbahagia kalau semua urusan kita itu jelas. Kita akan bahagia kalau semua urusan kita itu clear. Kita akan bahagia kalau seluruh urusan kita itu tidak ada masalah. Hadza bayanul linnas. Maka inilah Al-Quran menjadi penjelasan bagi kita semua dalam segala urusan kita. Memandu kita dalam segala urusan kita. Menjadi cermin bagi kita dalam segala urusan kita. Pertama-tama sebagai hadza bayanul linnas. Sini sebagai penjelasan-penjelasan bagi manusia. Maka kita bisa menemukan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini di dalam Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkenal pernah mengatakan, demi Allah seandainya tali kekang untaku hilang, pasti aku akan menemukan ia di dalam kitab Allah. Bahkan andaikan tali kekang untaku hilang, kata Sayyidina Abu Bakar, aku pasti akan menemukannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keyakinan yang utuh bahwa Quran itu tibyanan likulli syai'in, akan menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Tentu yang dimaksud adalah bagaimana Quran menjelaskan langkah apa yang harus diambil kalau tali kekang unta itu hilang. Sebagaimana sebuah cerita yang konon terjadi di Jerman, di Eropa. Pada saat itu ada seorang agnostik ya. Agnostik itu orang yang sebenarnya yakin tentang Tuhan, tapi dia tidak yakin dengan agama. Dia percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama. Itu yang disebut orang agnostik. Pada suatu hari orang agnostik ini sarapan, minum kopi dan memakan kebab di sebuah kedai di seberang satu masjid. Pada kesempatan yang sama, imam masjid tersebut juga ingin sarapan. Maka dia pun bergabung dengan si agnostik ini duduk di tempat tersebut. Berkatalah si agnostik, Tuan Imam, saya pernah mendengar bahwa Anda meyakini
Segala sesuatu itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Sampai pun sains, sampai pun ilmu pengetahuan, segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini, Anda mengatakan penjelasannya ada dalam Al-Quran. Kata sang imam tersenyum, betul, saya memang meyakini demikian. Kalau begitu, coba jawab dari Quran, apakah betul bahwa apa yang akan saya tanyakan berikut ini ada jawabannya Anda temukan dalam Quran. Baik, saya berjanji saya akan menjawab dari apa yang disebutkan Quran. Maka kata si agnostik ini, kalau begitu jawab pertanyaan saya dengan menukil Quran. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membuat roti yang enak? Apakah Anda bisa membuktikan bahwa pertanyaan bagaimana caranya membuat roti yang enak itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Insya Allah. Jadi ditanya, bagaimana caranya membuat roti yang enak? Apakah jawabannya ada dalam Al-Quran? Maka dia menjawab, tentu ada jawabannya dalam Quran. Lalu dia pun minta izin kepada orang tersebut agar sebelum menjawab dia diberi waktu untuk keluar sebentar. Oke, saya beri waktu Anda. Kalau Anda mau menyerah, bilang saja. Karena saya yakin tidak akan ada dalam Quran cara membuat roti yang paling enak. Beri waktu saya, kata si imam. Imam itu pergi. Ternyata imam ini pergi ke seberang jalan. Di seberang jalan ini terdapat sebuah bakery, tempat pembuatan roti, tempat pemanggangan roti. Dia tadi bertanya, bagaimanakah cara membuat roti yang enak? Dan jawaban itu harus berasal dari Quran. Maka si imam tadi ternyata melakukan wawancara yang cukup pelik dan rumit dengan si pemilik bakery, pemilik toko roti tersebut. Maka setelah berbincang panjang, si imam ini kembali ke kedai sarapan tadi, tempat mereka ngopi dan makan. Alhamdulillah sudah saya jawabannya. Saya sudah tahu jawabannya bagaimana membuat roti yang enak. Cara membuat roti yang enak adalah bahan-bahan ini. Bumbu-bumbu ini. Cara membuatnya begini. Jelas, clear, gamblang. Kemudian si agnostik tadi mempertanyakan bagaimana Anda bisa menjawab seperti itu. Kalau begitu jawaban Anda itu bukan dari Quran. Karena Anda datang kepada seorang tukang roti bertanya terlebih dahulu sebelum kemudian saya mendapatkan penjelasan dari Anda. Anda bohong. Anda tidak bisa mendapatkan jawaban bagaimana caranya membuat roti yang enak dari dalam Quran. Kata si imam, Anda salah. Yang saya lakukan tadi adalah saya menemukan jawaban dari Al-Quran tentang bagaimana membuat roti yang enak. Mana mungkin Anda keluar sendiri. Balik-balik kemudian bawa jawaban tapi sebenarnya dari toko roti. Maka orang itu pun menjawab bahwa saya bertanya kepada Quran. Kata si imam Mesir. Bagaimana caranya membuat roti yang enak? Ketika saya tanyakan itu kepada Quran, Quran memberitahu saya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, ahli yang menguasai apa yang ada di Mesir. Tanyakan kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun kalau kamu tidak mengetahui. Tanyakan pada masternya kalau kamu tidak mengetahui. Maka aku amalkan perintah Quran itu. Kata Quran, tanyalah pada ahlinya jika aku tidak mengetahui. Maka aku pun bertanya kepada ahlinya. Tanya kepada orang-orang yang tahu. Yaitu dalam hal ini adalah si pembuat roti. Dia yang paling tahu bagaimana cara membuat roti.
Sudah saya temukan, kemudian saya sampaikan. Dan saya praktek, gitu ya, untuk diberikan kepada Anda sesuai dengan jawaban si tukang roti. Jadi di sini saya telah menemukan jawabannya dalam Quran. Jadi di sini saya telah menemukan jawaban dari pertanyaan Anda di dalam Quran. Anda bertanya, bagaimana caranya membuat roti yang enak? Quran menjawab, tanyakan pada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Lalu saya tanyakan kepada ahlinya, saya sampaikan kepada Anda. Itulah caranya membuat roti yang enak berdasarkan perintah Al-Quranul Karim. Itu yang dikatakan oleh imam tersebut. Jadi seperti inilah. Hadza bayanul linnas. Di sepanjang bentangan Quran. Seperti ini. Hadza bayanul linnas. Inilah yang menjadi penjelasan-penjelasan bagi manusia. Maka marilah kita berbahagia karena Al-Quran akan selalu mampu menjelaskan ketika kita bertanya tentang masalah apapun. Dia akan mengantarkan kita kepada orang yang menarik. Akan mengantarkan kita kepada sumber-sumber yang benar. Quran memberi penjelasan atas segala sesuatu, baik dengan dirinya sendiri, ataupun dengan memberikan inspirasi-inspirasi kita, sehingga kita menemukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Hadza bayanul linnas. Inilah Quran sebagai penjelasan. Sayang sekali, sebagaimana khitabnya umum untuk seluruh manusia, banyak orang terjebak hanya menjadikan Quran sampai di urusan penjelasan. Hanya menjadikan Quran sebagai kabar-kabar tentang masa lalu. Kabar-kabar tentang pelajaran-pelajaran sejarahnya. Hanya menjadikan Quran sebagai teks. Hanya menjadikan Quran sebagai sesuatu yang hidup. Ada. Begitu saja. Tanpa kemudian menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang lebih besar. Yang bisa mengubah hidup kita sendiri. Yang bahkan bisa mengubah hidup semua manusia. Maka hadza bayanul linnas. Inilah penjelasan bagi manusia yang harus kemudian kita angkat barangkali lebih tinggi lagi dalam hati kita sebagai wahudan, sebagai petunjuk. Jadi Quran ini yang semula adalah sebuah tibyanan likulli syai'in, penjelasan atas segala sesuatu. Seperti kalau kita kemudian pergi ke Jogja, duduk di kamar di hotel. Kemudian di hotel itu, di kamar terdapat sebuah buku petunjuk perjalanan menikmati wisata di Jogja. Kita duduk di situ, di dalam kamar hotel itu, membuka-buka buku buklet pariwisata Jogja dan segala lintas arah-arah yang kemudian ingin kita capai, ingin kita tempuh pada hari berikutnya. Maka kita masih sebatas berada di kamar hotel, membaca buku petunjuk pariwisata di hotel tersebut. Kalau kita masih pada taraf hadza bayanul linnas. Inilah penjelasan bagi manusia. Hadza bayanul linnas. Sebaliknya kita akan menjadi seorang yang lebih berbahagia lagi selain mendapatkan penjelasannya. Karena tidak hanya duduk-duduk di dalam kamar hotel, tapi keluar dari kamar menggunakan buku panduan wisata tersebut untuk berjalan menuju ke tempat-tempat wisata yang kita kehendaki, yang kita senangi, yang kita ingini. Dengan panduan apa? Dengan panduan buku. Maka wahudan, maka menjadi petunjuklah ya buku pariwisata itu atau buklet wisata itu. Maka menjadi petunjuk pula lah Al-Quran itu ya wahudan
sebagai petunjuk yang akan mengarahkan hidup kita. Nah, petunjuk itu simpel. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Petunjuk itu ya, simple. Luruslah saja, jangan belok-belok. Beloklah kanan, jangan belok kiri, dan lain sebagainya. Ini adalah satu gambaran tentang simpelnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza bayanun nas wa hudan, dan dialah petunjuk. Wa hudan. Dia adalah petunjuk. Al-Quran menunjuki hidup kita. Quran memberi panduan hidup kita. Quran mengarahkan hidup. Betapa indahnya kalau setiap kali kita dihadapkan pilihan-pilihan dalam hidup ini, kita kemudian berintrospeksi dan mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya dari saya, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran tersebut. Hudan, petunjuk. Luruslah lurus, beloklah belok, dikit-dikit bengkok, ya, luruslah lurus, insyaallah sampai ke tujuan, itu ya, bayan, penjelasan. Hudan, petunjuk. Dalam analogi tentang orang yang di hotel tadi kita sudah sebutkan, kalau Quran sebagai bayan membahagiakan kita, memberi semua keterangan ya, kita baca Quran, baca petunjuk perjalanan wisata di dalam kamar hotel itu, wah bagus ya, wah bagus ya, wah bagus, itu sudah membahagiakan. Jadi Quran itu membaca saja sebagai sebuah penjelasan dia membahagiakan. Maka apatah lagi kalau menjadi sebuah perjalanan. Di mana kemudian dengan buku panduan tersebut kita mengadakan perjalanan ya untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan kita. Itu karena apa? Karena kemudian kita sudah melangkahkan kaki keluar dari hotelnya dengan membaca petunjuk-petunjuk di situ, mengikuti arah arus ya persimpangan-persimpangan, perhentian-perhentian semuanya ya kita tahu insya Allah kita akan tetap sampai ke ujung, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Itu karena wa mau'izatul lil muttaqin, dan menjadi mau'izah bagi orang-orang bertakwa. Yang pertama tadi buku. Yang pertama itu bukunya di dalam hotel, cuma disimak-simak. Yang kedua bukunya dibuka, dibawa keluar hotel untuk menyusuri satu demi satu. Ya, tempat-tempat menarik. Karena ini ya, mencari kebahagiaan kita dengan mencocokkannya dengan hal yang menarik kita. Kemudian yang ketiga, kita bahagia dengan Al-Quran karena kita menjadikan Quran itu sebagai mau'izatul lil muttaqin, sebagai nasihat bagi orang-orang bertakwa. Kalau yang pertama dan kedua tadi seperti punya buku, yang satu bukunya dibuka-buka sudah senang, yang satu bukunya dipakai untuk menjadi panduan mencari apa yang dicari, jalan-jalan ke sana kemari, ya, itu maka wa mau'izatul lil muttaqin ya, punya fungsi khusus. Ya. Bayanul linnas wa hudan. Penjelasannya sudah dapat, bahagia. Petunjuknya sudah dapat, bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya berjual beli, bagaimana cara utang piutang, bagaimana caranya pinjam-pinjam, bagaimana caranya menikah, bagaimana caranya bercerai, bagaimana caranya rujuk, bagaimana caranya segala sesuatu. Ada petunjuknya, bagaimana caranya, ikuti saja cara itu. Yang terbaik dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang di situ wa mau'izatul lil muttaqin. Ini bukan lagi punya buku. Kalau yang pertama tadi, yang pertama buka buku sudah senang. Yang kedua, lihat jalan keliling kota Jogja sambil lihat buku juga sudah lebih senang daripada bapaknya. Yang ketiga adalah bagaimana
Kita menjadikan Quran ini bukan lagi buku, tapi sahabat akrab, teman dekat, yang bisa diajak curhat, yang bisa saling mendengarkan, yang bisa saling memperhatikan, yang bisa saling mengayomi dengan diri kita. Bagaimana itu? Karena kayak tadi, yang analogi di hotel, yang ketiga ini bukan cuma pegang buku, tapi kita punya guide orang lokal. Punya orang lokal, orang sini yang bisa diajak untuk kemudian berjalan bersama. Berperjalanan bersama. Kemudian ada hubungan khusus di antara kita dengan dia. Sangat akrab, saling menyayangi, bahkan kalaupun kemudian kita dalam keadaan terpuruk, dia yang menghibur kita. Kita dalam keadaan lemah, dia yang menyemangati kita. Kita dalam keadaan sakit, dia yang memandu kita sampai jalan kesembuhan. Langkah dan gerak. Ya, ini wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya, puncak bahagianya orang berinteraksi dengan Quran kalau Qurannya sudah menjadi sahabat bagi dia. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, semua sahabat bisa berpisah, kecuali Quran. Karena kalau Quran mencintaimu, ya, maka dia akan membawamu ke surga. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sampai dia masukkanmu ke dalam surga. Jadi, dikatakan oleh beliau, sebuah gambaran yang sangat indah tentang kemesraan dengan Allah SWT di situ. Bahwa wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran sudah selayaknya muncul. Al-Quran sudah selayaknya menjadi andalan dari kita ketika membutuhkan curhat, ketika membutuhkan berbagi, membutuhkan berkeluh kesah, ngobrol bersama anak dan sebagainya. Ini bagian dari sebuah keadaan yang sangat hebat untuk masa depan mereka. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mau'izatul lil muttaqin, dia menjadi suatu hal yang menyembuhkan luka-luka jiwa, menjadi suatu hal yang membela kita, menjadi suatu hal yang sangat kuat ya dalam menjaga kita berada dalam kebaikan-kebaikan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapati perilaku sunnah teladan Rasulullah SAW dalam menghayati Quran sehingga tidak menyakiti dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Dia bisa punya kawan untuk mencurahkan isi hati, saling berbagi dan mengerti dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah misalnya dilecut semangatnya, cambuk motivasinya agar bisa menjadi seorang nabi dan rasul yang teguh, sabat, istiqomah, berjuang di jalannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi SAW itu? Mengokohkan Nabi SAW itu sehingga dengan Quran beliau kuat mampu bertahan. Karena ketika beliau menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, Quran selalu memberikan arahan, panduan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut dalam tidurnya, tegakkan salat di waktu malam kecuali sedikit saja. Ini jumhur ulama berpendapat dengan demikian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berqiyamul lail, dan qiyamul lail itu wajib bagi beliau. Bahkan Nabi SAW kalau qiyamul lail maka hanya disisakan sedikit saja untuk beristirahat bagi beliau. Allah memberikan penguatan-penguatan di situ. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu beratnya yang law anzala hadzal Qur'ana
ala jabalil ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sampai Allah menurunkan Quran ini kepada gunung, niscaya gunung itu pecah berantakan karena takut kepada Allah. Nah, maka engkau wahai Muhammad SAW harus lebih kuat, lebih kokoh daripada gunung ketika menerima Al-Quran Al-Karim yang berat ini. Bagaimana caranya? Supaya engkau bisa mampu tuh mendapatkan sebuah penguatan, ya, penyemangat dari urusan-urusanmu yang panjang di waktu siang. Dan supaya hatimu kokoh, tidak remuk, tidak hancur seperti gunung yang berantakan karena dari Allah Subhanahu wa taala ini. Karena beban-beban yang sangat berat ini. Maka di sini kita menemukan salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa Allah membimbing Rasulnya SAW agar hatinya kokoh melebihi gunung yang biru tadi yang kalau diturunkan Al-Quran padanya akan pecah. Dengan cara apa? Qumil laila illa qalila. Wahai Muhammad, berdirilah di waktu malam kecuali sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartilah. Ternyata kuncinya lagi Quran. Supaya kamu kokoh mampu memikul beban-beban yang sangat berat di dalam dirimu, maka warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Baca Quran dengan tartil itu, kata Ibnu Taimiyah, dengan hati yang membenarkan, dengan akal fikiran yang mencerna dan mentadabbur, dengan lisan yang melafatkan sesuai hukum-hukum dari huruf-huruf dan bacaannya, sesuai tajwidnya itu yang kemudian dilakukan. Jadi, qadarawat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi Quran menjadi penasehat bagi Rasulullah SAW. Quran menyembuhkan, ya, luka-luka beliau, sakit hati beliau. Ya. Quran menyembuhkan semua hal yang mengganjal di dalam dada beliau. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagiannya merupakan penyembuh dari segala rasa sakit dalam hati manusia. Ya, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Begitu pula Allah menyebutnya sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai penyembuh apa-apa yang ada dalam dada yang bermasalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Berbicara langsung kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah mengangkat sebutan, gitu ya. Wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami sudah mengangkat beban-beban yang memberati punggungmu, dan kami sudah meninggikan sebutan namamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang serupa itu untuk memberikan kelapangan dada, memberikan, ya, kekuatan hati. Manusab bitu bihi fuadak. Yang dengannya kami kokohkan hatimu, wahai Muhammad SAW. Inilah Quran, ya. Berikan taujihat kepada beliau SAW. Tapi Quran juga menjadi cermin bagi beliau. Tempat curhat itu tadi menjadi cermin bagi beliau yang melecut semangat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-11 kenabian, beliau merasa mentok, merasa buntu, mau berdakwah kemana, siapa lagi yang akan menerima. Penduduk Mekah semuanya enggan untuk beriman, enggan untuk berdakwah. Penduduk Mekah semakin menyakiti beliau, menginjak beliau di kepalanya ketika sujud, menjerat leher beliau ketika ruku, ya, menumpahkan ke kepala dan perut, ke kepala dan dada beliau isi perut unta yang menjijikkan, yang busuk. Beliau digelari penyihir, penyair, dukun, ya, dan berbagai intimidasi, penyiksaan yang luar biasa kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di tahun ke-11 itu Rasulullah merasa mentok. Abu Talib meninggal, kemudian ibunda kita Khadijah wafat, ya, di tahun itu, sehingga menjadi amul huzn. Rasanya itu betul-betul tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Mekah. Tidak ada satu orang pun di Mekah yang bisa diharapkan untuk masuk Islam. Di tengah beratnya yang harus beliau tanggung, Allah menurunkan surah Nuh ketika Allah mengatakan
tentang Nabi Nuh alaihissalam yang curhat kepadanya Jalla Jalaluhu, Rabbi ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata kepada Allah, duhai Rabbi, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam dengan segala macam cara dan metode, ya. Ku dekati sendiri-sendiri maupun dalam kumpulan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Falam yazidahum du'ai illa firara. Tapi semua yang saya lakukan tidaklah menambah kecuali mereka semakin lari menjauh. Selama berapa lama Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya? Dia tinggal di tengah kaumnya selama 950 tahun. Coba bayangkan bagaimana Allah melecut semangat Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad merasa 11 tahun rasanya sudah berat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberitahu Allah bahwa ada di antara hambanya yang lain, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tinggal di tengah kaumnya untuk berjuang selama 950 tahun. Demikian pula kita bisa belajar bagaimana nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran Al-Karim adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Ini bukti kebenaran Al-Quran, karena kalau Quran itu karangannya Muhammad SAW, niscaya nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran juga nama Muhammad SAW. Tetapi ternyata ini adalah namanya Musa alaihissalam. Kenapa nama Musa yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Barangkali Allah hendak menguatkan hati Rasulullah SAW dengan profilnya Musa alaihissalam itu sendiri. Ya, kalau kita hitung, Rasulullah Muhammad itu sempurna. Beliau memiliki bahasa Arab yang fushah karena tumbuh di Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah. Beliau mampu menirukan berbagai lahjah dan dialek, bicara kepada orang sesuai dengan dialek-dialeknya. Nabi Muhammad SAW memiliki budi bahasa yang tinggi luar biasa. Bandingkan dengan Musa alaihissalam yang seakan-akan Allah memperlihatkan Musa yang mulutnya cacat, lisannya cacat, tidak bisa bicara dengan baik itu. Dia tetap teguh berjuang, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, perhatikan ini. Musa yang tidak sempurna lisannya, yang cadel bicaranya saja, bisa teguh istiqomah menjadi seorang Nabi dan Rasul, masa kamu akan menyerah, gitu ya? Dilecut dengan semangat itu. Sisi kedua misalnya bahwa Nabi SAW itu Al-Amin, orang yang reputasinya sangat terpercaya, tidak ada seorang pun yang meragukannya bahwa Nabi SAW adalah seorang yang diakui kedermawanannya, akhlaknya, budi pekerti mulianya. Sementara Musa alaihissalam pernah membunuh orang ketika sebelum melarikan dari negeri Mesir menuju negeri Madian. Maka dia ada di catatan kriminal bangsa Mesir dan ternyata dia diminta pulang ke Mesir ini, ya, bersama dengan Harun dia menjadi Rasul. Maka tentu masih ada catatan kriminalnya di sana. Walahum alayya danbun fa akhafu ay yaqtulun, kata Musa. Aku punya dosa sama mereka. Jangan-jangan nanti aku dibunuh. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Muhammad SAW, hai Muhammad, kamu itu Al-Amin, tidak ada cacat, tidak ada catatan jelek sedikit pun dalam masa lalumu. Ini loh Musa, dia pernah membunuh orang, tapi dia tetap percaya diri, tetap teguh, tetap berjuang untuk menjadi seorang Rasul yang mampu menyampaikan kebenaran. Masa kamu tidak bisa seperti dia? Yang ketiga, seakan-akan Allah hendak mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak punya hutang budi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya, Amr bin Hisham, Abu Jahal, ya, kemudian Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ya, Utbah bin Rabi'ah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada mereka. Sementara Musa waktu kecil dipelihara oleh keluarga Fir'aun, seakan-akan hendak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kamu tidak mau teguh istiqomah berjuang? Padahal kamu tidak punya hutang budi kepada musuh. Beda sama Musa alaihissalam yang punya hutang budi kepada musuh. Yang keempat, seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Rasulnya SAW, hai Muhammad, kamu itu punya sahabat-sahabat yang rela mati untukmu. Ya, Talha, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, dan lain sebagainya. Mereka rela mati untukmu. Rela tercacah 70 luka di badannya, mengalirkan darah sampai kematian. Apapun yang terjadi.
Sementara Musa alaihissalam tidak punya teman-teman yang seperti sahabat-sahabat Muhammad, tidak punya Abu Bakar dan lain-lain. Maka bagaimanakah engkau tidak bersyukur kalau Musa yang tidak punya anak buah beres saja kecuali Harun alaihissalam, itu pun Harun tidak bisa berbuat apa-apa ketika kaumnya menyembah patung sapi buatan Samiri yang bisa bersuara pada saat ditinggalkan 40 hari ke Gunung Tursina, ya, Harun nggak bisa berbuat apa-apa. Bandingkan dengan yang di sisi Rasulullah SAW yang mampu ya senantiasa mensupport beliau dengan support-support terbaiknya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini keren ketika kita bisa menjadikan Quran sebagai mau'izah kita, penasihat kita, ya, cermin kita, menjadikan Quran sebagai pemandu hidup kita, menjadikan Quran sebagai pelita jalan kita semuanya di setiap keadaan. Inilah yang akan menjadi sebuah hal yang indah, yang mulia, yang menjadi pusat dan puncak dari kebahagiaan kita bersama Al-Quran. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, setiap kali aku merasa sesak dan sempit hidupku, maka aku kembali kepada Quran, kepada surah Yusuf. Aku baca dari awal sampai akhir, maka setelah membaca surah Yusuf itu hidupku jadi terasa semakin ringan, semakin bahagia, tidak ada apa-apanya. Semua ujian-ujian yang aku alami dibandingkan ujiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sejak kecil didengki saudara, disayang orang tua, sejak kecil mengalami percobaan pembunuhan, dibuang ke dalam sumur, sejak kecil ketika ditemukan ternyata tidak langsung diantar pulang ke rumah, tetapi langsung dijual sebagai budak ke negeri yang jauh. Ketika menjadi budak, ya, di sebuah rumah, ya, digoda oleh majikan sendiri. Ketika dipergoki oleh tuannya, dia yang difitnah bahwa dia bersalah padahal dia tidak bersalah, gitu ya. Ketika dia kemudian tidak bersalah, dia dijadikan objek balas dendam. Ketika dia menjadi objek balas dendam, dia memilih untuk masuk ke penjara daripada mengikuti keinginan, ya, orang-orang yang didorong oleh hawa nafsunya tersebut. Dari penjara dia berjuang bersama dengan dua sahabatnya di penjara, dia dakwai tetap sampai dia minta disebut-sebut supaya diketahui keadaannya. Ternyata dia dilupakan oleh temannya selama 7 tahun, baru kemudian dia tampil ke kemaharajaan Mesir itu dalam salah satu puncaknya sebagai, ya, seorang yang akan menyelesaikan krisis ekonomi yang mengancam di depan dengan berbagai pendekatan yang menarik. Sampai akhirnya nanti dia bertemu saudaranya, dia bertemu dengan orang tuanya dengan lika-liku hidup yang luar biasa. Kata Imam Hasan Al-Basri, setiap hidupku sesak dan sempit, aku buka surah Yusuf. Aku baca surah Yusuf, maka dengan demikian, ya, semua rasa pedih, rasa sakit, rasa sesak dalam dadaku menghilang karena apa yang aku alami tidak ada seujung kukunya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah cara kita untuk menjadi bahagia luar biasa, menemukan cermin-cermin di dalam Al-Quran Al-Karim itu satu demi satu. Jazakumullah khairan, itu yang dapat kami sampaikan, bahwa bagaimana kita berbahagia dengan Al-Quran. Yang pertama, memahami Quran sebagai sumber kemuliaan kita. Apalagi kita cari dunia dan akhirat kalau bukan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, mari berbahagia karena Quran menjelaskan segala satu urusan kita, tentu dengan iman, seperti yang kemudian disebutkan dalam cerita-cerita bagaimana Quran ini menjadi penjelasan, tetapi ternyata tidak cukup hanya penjelasan, tapi akan membahagiakan lagi kalau Quran kita jadikan sebagai panduan. Beramal ini panduannya ini dari Quran, beramal ini panduannya ini dari Quran, begitu seterusnya. Dan puncak dari kebahagiaan itu adalah bagaimana ketika dengan Al-Quran itu pula kita mendapatkan cermin, kita mendapatkan teman akrab, kita mendapatkan suatu insight-insight, kita mendapatkan saran-saran, nasihat-nasihat, kita mendapatkan berbagai hal sebagai kebaikan-kebaikan dari situ. Saya kira itu yang akan menjadi kebahagiaan kita bersama Quran. Jazakallahu khairan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.